kita bertemu dengan Bang Afrizal. Beliau adalah caleg DPRD Kota Bekasi dari Dapil 4, meliputi Jati Asih, Jati Sampurna, Pondok Melati. dan Pondok Melati. Oke, kita langsung aja ya memperkenalkan diri Bang Afrizal kepada masyarakat Kota Bekasi hari ini. Silakan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal, kebetulan pengurus DPD PAN Kota Bekasi sebagai Ketua Bapilu. Alhamdulillah, insya Allah di 2024 nanti akan ikut kontestasi pemilu di DPRD Kota Bekasi dari Partai Amanat Nasional. Insya Allah saya mendapat nomor urut 1. Hari ini saya bersama sahabat Bekasi Media ikut dalam podcast berbincang-bincang ria dan juga bagaimana berdiskusi untuk bersama-sama bisa membangun DPRD Kota Bekasi yang lebih baik. Insya Allah membangun Kota Bekasi yang maju, hebat, dan bermartabat. Mungkin hari ini, perkenalkan, nama saya Afrizal, akrab dipanggil Reja. Kebetulan daerah pemilihan saya ada di Jati Asih, Jati Sampurna, dan Pondok Melati. Dan ada di meliputi Dapil 4, yang kuota kursinya ada 9. Mungkin itu perkenalan dari saya. Selamat sore, selamat bergabung di Bekasi Media bersama saya Afrizal. Bang Afrizal, terkait dengan pencalekan tahun ini, sudah sejauh mana Bang? DCS perbaikannya, semua caleg-caleg PAN yang ada di Kota Bekasi. Ya, Alhamdulillah, kemarin dari mulai tanggal 9 Juli lakukan perbaikan. Insya Allah DCS itu tanggal 23 Agustus. Alhamdulillah untuk Partai Amanat Nasional full. Alhamdulillah, walaupun kemarin dari jeda waktu itu ada perbaikan untuk caleg yang ada di Kota Bekasi. Tapi alhamdulillah dari kuota yang ada, setiap dapil terisi dengan full. Kita punya 100% gitu. Artinya sudah siap Bang ya? Sudah siap untuk Partai Amanat Nasional, siap menghadapi pemilu di tahun 2024. Oke Bang, lanjut lebih kepada pribadi Abang sebagai caleg PAN Kota Bekasi. Apa yang menginisiasi Abang untuk mau terjun ke politik sehingga bisa mencalekkan tahun ini Bang? Terima kasih. Ya, pertanyaannya pertama adalah yang menginisiasi saya ingin maju adalah saya didorong pertama nih, ini harus saya akui, tadinya saya ingin full mengurus partai, ingin full saya kebetulan saya adalah staf DPR RI Ibu Haja Intan Fauzi di Kota Bekasi. Saya ingin bagaimana Ibu Haja Intan ini bisa terpilih kembali karena beliau bermanfaat untuk Kota Bekasi dan Depok. Tetapi banyak teman-teman termasuk support langsung dari Ibu Intan memberikan mandat untuk saya maju. Ya, saya berpikir 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sempat istri saya juga tidak memberi izin. Tapi dengan perlahan-lahan dukungan dari teman-teman, dari jaringan, bahkan Bu Intan langsung meminta saya untuk support menjadi anggota DPRD ini, sehingga saya berpikir tentunya saya minta petunjuk sesuai dengan agama saya. Ya, bismillah, saya mencalonkan diri gitu. Artinya dengan Abang sebagai staf Bu Intan legislatif DPR RI ya, sudah banyak pengalaman dalam manuver politik Bang ya? Alhamdulillah, kalau bicara nyalon ini, saya ini bukan hal yang baru. Saya udah berapa kali Bang. Pertama tahun 2009, 2014, 2019 saya full
ngawal Ibu Intan. Nah, kembali lagi tahun ini di 2024 saya mencalonkan diri. Walaupun kemarin itu udah ada beberapa pengalaman ditambah 2019 kemarin. Ya, mudah-mudahan menjadi pengalaman ini menjadi suatu hal yang paling berharga buat saya menghadapi pemilu di tahun 2024 nanti. Oke, Bang, bisa sedikit tahu tentang bagaimana Bang melihat Kota Bekasi saat ini, kemudian nanti Abang mungkin ada ide-ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Bekasi, sehingga nanti masyarakat lebih kenal Abang, memahami Abang gitu, dan layak untuk dipilih. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Melihat Kota Bekasi sekarang ini di dua kepemimpinan bahwa hal yang tidak baik untuk masyarakat Kota Bekasi, utama di Kota Patriot, dengan ada dua kepala daerah kita dan juga sekarang dipimpin oleh PLT. Saya melihat kemunduran yang luar biasa, yang biasanya kita mendapat wajar tanpa pengecualian WTP, sekarang WDP. Ini sudah terlihat mundur gitu, karena saya lihat ini bukan sebagai leader yang luar biasa, tapi sebagai belum ada pengalaman, sehingga menurut saya ke 2024 ini harus Bekasi biru, Bekasi Bekasi baru ya Bang. Bekasi biru, Bekasi baru. Jadi harus ada perubahan. Ada perubahan. Lalu apa ide-ide Abang nanti ke depan? Yang apa namanya? Melihat persoalan-persoalan di Bekasi itu banyak Bang ya, pendidikan, transportasi, kemacetan segala macam. Apa yang Abang telisik Bang? Ya, kalau saya sebagai tidak berprogram seperti calon kepala daerah. Nah, tupoksi dewan kan beda gitu. Jadi saya menjawab sesuai dengan porsinya gitu. Kalau saya tugasnya kalau jadi anggota dewan pengawasan, membuat anggaran dan juga bikin aturan, terutama perda. Tapi kalau bicara lebih kepada kemajuan itu sifatnya kita melayani apa yang diusulkan oleh pemerintah yang bersifat dengan hal-hal yang baik, prinsipnya ya kita akan anggarkan gitu. Usulan itu dari pemerintah. Yang lebih penting fungsi pengawasan. Karena banyak 50 anggota dewan sampai hari ini saya lihat bukan tidak ya, belum maksimal mengawasi kinerja pemerintah berjalan dengan baik. Ya karena memang kalau menurut saya bukan kekurangan personil, kalau menurut saya kemauan. Tapi bukan juga tidak ada, tapi kurang maksimal. Makanya ke depan kalau saya kembali terpilih, fungsi pengawasan ini benar-benar saya manfaatkan karena memang ini menjadi tugas pokok anggota dewan. Ya, kita kan yang nganggarin, yang melaksanakan. Ya, kita kan yang nganggarin, yang melaksanakan ini pemerintah. Jangan sampai dibalik, anggota dewannya takut dengan pemerintah. Ini kan hal yang banyak terjadi. Ya termasuk juga di Bekasi gitu. Ada beberapa seperti itu demi kepentingan dia terpilih kembali. Nah ini tidak boleh terjadi ke depan. Tugas dan pokok anggota dewannya harus benar-benar dimantapkan dan benar-benar diamanahkan, seperti membuat anggaran yang berpihak kepada rakyat dan juga mengawasi apabila pelaksanaan pemerintah sebagai eksekutor di bawah itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah itu fungsi anggota dewan. Anggota dewan itu berhak melihat anggaran yang dijalani oleh pemerintah, baik pemerintah kecamatan, kepala dinas dan yang lain-lainnya. Sehingga kalau itu benar-benar diawasi oleh, saya rasa apa yang nggak bisa di Kota Bekasi, karena kurang lebih anggaran 6 triliun ini bisa bermanfaat buat masyarakat Kota Bekasi. Kurang maksimalnya fungsi pengawasan dewan terhadap kebijakan pemerintah Bang ya. Nah, ini kan dari dulu seperti itu Bang ya? Ya kalau menurut saya kalau maksimal mungkin akan lebih hebat lagi nih Kota Bekasi. Bukan berarti saya tidak mengatakan bukan tidak diawasi, tapi belum maksimal. Belum maksimal. Iya. Dan itu artinya tidak menyerap ke masyarakat juga Pak? Iya, karena memang kan harusnya semua anggota dewan ini memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Apabila pelayanan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan masyarakat itu, anggota dewan ini tempat pengaduan karena dia wakil rakyat gitu.
Jadi benar-benar menyerap aspirasi rakyat. Biar perlu di rumahnya ada tulisan rumah aspirasi rakyat. Gitu. Iya, artinya setiap atau dia bikin online kontak call apabila ada pengaduan tentang pelaksanaan pemerintah yang semena-mena. Siap diganggu. Ya siap diganggu 24 jam karena dia dipilih dan digaji oleh pemerintah, oleh rakyat. Tugas anggota dewan itu. Kalau waktu rakyat itu siap harian berapapun jamnya. Seperti itu Bang ya. Bang, kita break dulu azan maghrib ya. Siap. Kita sudah mendengarkan memandang azan maghrib barusan. Kita akan coba Ya, banyak putihnya kau kurang kali. kita akan coba melanjutkan kembali Kau harus banyak. bincang-bincang viral kita dengan caleg Yaudah, lagi podcast, DPRD Kota Bekasi dari Partai Amanat Nasional Bang Afrizal. Dan rencananya insya Allah dalam konfirmasi ya, itu akan hadir juga, lihat di TikTok kita Bang. Siapa Bang? Pas Ungu nih. Ungu. Ya Cuma, teman-teman. Ya mudahan ini. Mudah-mudahan ya. Ini Mudah-mudahan. lagi dikonfirmasi sama Bang Afrizal. Iya, Semoga dia cuma- bisa hadir juga nih. Iya, cuma nggak pasti juga, cuma lagi udah dihubungin. Sudah dihubungi Bang ya. Iya. Oke, teman-teman nanti saksikan juga ya. Baik, kita lanjutkan. Iya. Bang, masih terkait masalah pencalekan Bang ya. Iya. Kemudian pencalekan Abang sendiri itu didukung selain dari keluarga juga kalangan-kalangan aktivis, kemudian juga teman-teman yang terlibat dalam di lingkungan Abang ya gitu ya. Kemudian apa sih bentuk support mereka Bang terhadap Abang? Pertama, support mereka adalah mendukung, baik ngamanin keluarga, membawa tetangga, dan juga ada beberapa teman yang dukung secara finansial. Gitu. Artinya ini yang memuatkan saya untuk benar-benar maksimal, karena saya ini mencalonkan ini ketiga kali. Gitu. Ya kalau bisa maksimal 3 kali ini ya sampai tujuan. Lalu ketika nanti Abang ditakdirkan lah Bang ya, duduk di parlemen Kalimalang gitu. Hal apa nanti mungkin yang yang akan abang lakukan ya dengan PAN ini? Karena sekarang kursi berapa? 5 ya. Itu akan ada penambahan Bang. Target di 2024 tuh paling pileg berapa Bang? Seolah Partai Amanat Nasional di PDIPAN Kota Bekasi menargetkan kita target 8. Kota Bekasi. Kita realistis, ya. Realistis 8 dengan adanya 5 dapil ini berarti ada 3 daerah pemilihan kita mendapat 22 gitu. Berarti kan kalau 22 5 berarti 8 kan. Iya. Artinya ada 3 daerah pemilihan dan ini sudah kita kaji, sudah kita petakan dengan step by step sudah kita lakukan daerah mana yang akan kita mendapat 2 kursi. Kantong-kantongnya itu sudah Sudah dikaji kita Bang, kaji baik dari perolehan suara kita di 2019 sampai dengan persiapan personal caleg-caleg kita. Berikut juga kesiapan perangkat kita baik dari ranting tingkat kelurahan, cabang tingkat kecamatan, bahkan di kota. Bahkan elemen-elemen kita, elemen dukung, terutama caleg personal dari ada komunitas apa itu sudah menjadi catatan kita itu untuk bagaimana mendulang suara PAN di tanggal 14 Februari 2024. Berarti sudah siap Bang ya secara yang Prinsipnya udah semua siap, ya. karena kita juga bersinergi dengan DPR RI kita, Ibu Intan luar biasa. Dari anggota kita punya kebanggaan yang luar biasa, punya anggota Dewan DPR RI dari 6 ini. Kita menurut Bang Haji Rahmat Effendi juga Riyadianto, anggota Dewan yang paling turun dan bermanfaat untuk masyarakat ya, yang dari PAN, Ibu Intan Fauzi. Gitu. Biasa jadi Bang ya. Makanya kita benar-benar sesuai dengan tagline bela rakyat. Ya. PAN 12 pas bela rakyat. PAN 12 pas bela rakyat. Bang, ini menarik walaupun belum masuk ke wilayah pilkada Bang ya. Tapi hasil daripada pileg ini juga akan berpengaruh terhadap pilkada Bang ya. Nah, kabar yang sudah ramai di
jadi pembicaraannya bahkan di masyarakat bawah tuh, bahwa akan hadirnya Pasha Ungu Bang ya, mantan wali kota Palu Bang ya. Iya. Nah, yang akan hadir juga untuk kota Bekasi. Ini bisa diceritakan Bang dari Abang sendiri, silakan. Ya, terima kasih buat rekan tim. Ya, Pertama, kebetulan saya pribadi ini wakil sekretaris barisan nasional BM-PAN. Kebetulan ketua umum saya adalah adalah setiap ada rapat harian saya selalu diskusi. prinsipnya dia sekarang seperti Pak Heri Koswara ya. Pak Heri mencalonkan jadi caleg dulu, baru nanti insya Allah ke wali Kan dari kota. PKS tuh Bang ya. Iya. Kalau Bang Pasha itu nyalek sementara di Dapil Jakarta 3, Jakarta Barat, Jakarta Utara, sama Kepulauan Seribu. Oh, Barat Utara 11.000 ya. Nah, untuk Kota Bekasi, saya sudah banyak diskusi dengan dia bahwa pernah kita hadirkan pada saat Rakerda, rapat kerja daerah pertama, mungkin Abang juga hadir. Nah, di situ Bang Pasha juga menjelaskan kita tidak ada apa yang kita tutup-tutupi, dan juga pada saat ulang tahun HUT Kota Bekasi kita hadirkan juga di kantor PAN. Kita suruh main sebelum manggung di Patriot Candrabaga, dia mampir dulu tuh. Itu makin mempertegas bahwa ya bahkan tagline PAN itu sekarang lebih kepada PAN menang, Pasha Ungu wali kota Bekasi. Jadi kalau pengen wali kotanya Pasha Ungu ya pilih PAN besok. Ya, masyarakat kalau mau wali kotanya Pasha Ungu ya pilih PAN. Itu kata Bang Abrizal ya, Bang Ya, pilih Bang PAN. Reja gitu ya. Iya. Ya, saya sempat hadir juga ketika kemarin diundang di apa namanya Santika Mega Mall Bang ya, Mega Bekasi. Kehadiran Bang Pasha Ungu juga para undangan tuh antusias dari seluruh elemen politik, elit politik Kota Bekasi Bang ya. Itu sangat antusias. Ini seolah ada apa gitu kan dengan hadirannya Bang Pasha Ungu. Kalau abang bisa ngasih penjelasan kenapa Pak Pasha Ungu itu bisa pas untuk Kota Bekasi? Karena kita lihat kita ini pertama untuk PAN ya internal, kita pengen menang. Karena buat saya bukan kalau orang melihat artis itu, ini bukan sekedar artis, tetapi mempunyai pengalaman. Ya bukan kaleng-kaleng loh, ibarat kalau kata orang kan gitu. Artinya artis yang Track recordnya jelas ya? track recordnya jelas, bukan ujuk-ujuk ya gitu. Jadi ini menjadi alasan kita, dan juga di kota metropolitan seperti PAN ini cocok dipimpin oleh anak muda. Jadi kalau benar-benar ingin mewujudkan Bekasi keren ya wali kotanya Pasha Ungu. Jadi bukan hanya omongan doang, kalau sisinya, karakternya, kebijakannya juga nggak bagus, blunder terus. Tapi kalau ini sudah punya pengalaman 5 tahun full habis, artinya muda, punya visi, punya pengalaman, bukan hanya milik kucing dalam karung, sosok yang juga agamis sesuai dengan kota kita, kota patriot. Dan kalau menurut saya dengan Kota Bekasi penyangga ibu kota sebagai kota metropolitan, cocok kalau wali kotanya dipimpin oleh Pasha Ungu. Seperti kader PAN di Kota Bogor. Kota Bogor itu 5 area luar biasa dan diakui. Artinya punya visi, punya apa. Artinya ya kalau Bekasi ingin berubah menuju Bekasi biru, Bekasi baru, ya pilih PAN 2024 gitu. Oke. Bang, mungkin bisa kasih bocoran dikit Bang. Dari partai-partai atau calon-calon kepala daerah nanti yang sudah mulai melakukan pendekatan-pendekatan gitu kan. Taruhlah misalnya PKS seperti itu Bang. Ada nggak seperti itu? Kalau komunikasi kita itu, alhamdulillah ketua kita Pak Haji Fatur Rahman Durata dengan Pak Heri Koswara, dengan Bang Roni, bahkan juga dengan PLT, bahkan juga dengan Gerindra, Bang Solihin, dengan Poade ya, itu mempunyai kedekatan. Dan insya Allah PAN kalau di partai itu di lintas-lintas elit, ketua kita dipanggil Panglima, mungkin dia yang lebih dituakan gitu. Artinya kuat. Artinya dari sisi lobby politik, dari sisi karakter, ya kita punya prinsip, punya karakter. Dan PAN sekarang
pemilu kemarin aja 2019 cuma 2 partai yang naik kursinya, PKS dan PAN. Ya walaupun masih kalah kita, artinya dari 4 ke 5. Ya mudah-mudahan 2024 ini kita bisa mewujudkan menjadi 8 gitu. Nah kalau memang nanti komunikasi ini sudah pernah kita lakukan, gitu. Bisa saja pasca dengan Pak Heri, bisa juga pasca dengan Ade Puswita, bisa juga pasca dengan ketua KONI kita nih, yang mantan ketua KONI Bang Ian. Bang Ian Rasa. Nah ini kan saya lihat salah satu sosok yang menjadi tokoh pemersatu gitu. Artinya di semua lintas dia bisa ini. Nah ini kan perlu juga kita potensi orang Bekasi yang bisa menyatukan semua. Setelah Pak Haji Rahmat Effendi sudah keluar dari panggung politik kan gitu. Kalau menurut saya ini pandangan saya secara pribadi gitu. Artinya banyak peluang yang bisa disandingkan. Nah, tapi kita akan melihat lagi-lagi hasil pemilu di 2024. Tidak ada sekarang ini yang menjadi harga mati menjadi calon wali kota, semuanya masih wacana. Iya, kalau orang bener nggak itu? Pasha Ungu katanya nyalon di sini. Ya Triadianto aja belum tentu. Iya kan, Heri Koswara juga belum tentu. Kita lihat nanti hasilnya di hasil pemilu. Iya, jadi kalau kata orang, wah nggak mungkin itu bohong-bohongan, semuanya juga masih wacana. Jadi sah-sah aja. Yang namanya politik kan, yang harus kita lempar dulu, ada respon nggak, ada kemauan. Ternyata memang ketika kita membuat bahwa Pasha Ungu menjadi wali kota, itu responnya luar biasa. Dan masyarakat milenial, masyarakat yang maju, dan sesuai dengan karakter kemajuan kota Bekasi, kalau menurut orang cocok itu Pasha Ungu. Ada surveinya Bang? Kalau survei secara internal, kita pilkada belum, tapi kalau secara kepartaian kita sudah ada. Oh, internal udah partai ada. Kalau kepartaian kita masih sampai saat ini kursi kita masih aman 5, tapi perkembangan yang akan datang itu bagaimana kita kaji, udah nambah sedikit 3 daerah pemilihan yang mendapat 2 kursi. Tinggal ada yang strategi yang luar biasa yang akan kita lakukan supaya mendulang di 3 daerah pemilihan kita mendapat 2 kursi. Bang, menarik ini. Bang Pasha itu sebagai magnet politik Bang, Iya. suara untuk mendulang suara di kota Bekasi. Tadi Abang sudah sedikit mengatakan 3 nama dan sudah melakukan komunikasi politik, Bang, kompromi. Ada dari PKS, Bang Heri Koswara, kemudian ada Ade Puswita dari Golkar, Bang, dan juga Bang Ian Rasad, ya, tokoh pemersatu yang bekas KONI, Bang. Ya. Nah, kalau dikatakan Pasha sebagai magnet politik, magnet suara buat anak muda, milenial, Bang, ini pas sekali, Bang. Iya. Nah, kira-kira omongan-omongan Abang dengan Bang Pasha sendiri seperti apa, Bang? Walaupun nanti misalnya maju di pilkada Kota Bekasi ini, Bang. Saya ini pengurus harian, kebetulan ketua umumnya Bang Pasha, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional, BM-PAN ya. Selesai rapat jam 11:30, jadi kita lanjut rapat lagi sampai subuh. Ya ibaratnya kita kongko aja tuh sampai subuh di markas PAN di Cinere gitu, markas BM-PAN di Cinere. Ya banyak saya ngelihat konsep dia berpikir ketika akan menjadi kepala daerah gitu, membangunnya dari mana, tinggal kalau Bekasi dia pelajarin kulturnya. Bahkan kemarin sudah ada kisi-kisi dikit, kita kasih berapa kecamatan. Mungkin kalau lihat Abang Kota Bekasi, dia sempat bilang, halo Kota Bekasi ada 12 kecamatan, jangan lupa. Nah, artinya sudah mulai dikit-dikit dia mempelajari, artinya sudah melihat gitu. Dan juga kalau dia lebih kepada nanti mengalir aja, walaupun sah, dia juga nyalon DPR RI. Sama kayak ini, seperti itu. Kadang ada yang kita rencanakan dulu belum tentu juga hasilnya sama. Ya sama kan, tapi dia lebih kepada mengalir aja Bang. Silakan Abang jalanin menurut kemauan DPD PAN Kota Bekasi. Saya prinsipnya sesuai jalan dulu, karena ada tugas saya menjadi anggota Dewan DPR RI dulu. Ketika itu nanti partai menginginkan saya sebagai kader siap, karena kalau di PAN itu kader siap. Gitu. Ya, artinya semua partai manapun ingin, ya hakikatnya kita berpartai kan merebut kekuasaan, tapi merebut kekuasaan bukan kepentingan golongan, tapi buat kepentingan
ya masyarakat, terutama rakyat yang dipimpin kan. Jangan sampai wah mau berebut kekuasaan tapi hanya golongannya aja kan yang digedein, tapi bukannya kita malah mensejahterakan masyarakatnya. Gitu. Ini harus saya perjelas nih, jangan sampai nanti merebut kekuasaan di pelintir hal yang berbeda gitu. Oke Bang, kalau nggak terasa sudah maghrib Bang ya. Terakhir Bang, kembali ke pencalekan Abang sendiri gitu. Yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Bekasi, terutama para pemilih-pemilih muda ini Bang. Silakan Bang. Ya, terima kasih buat teman-teman yang bergabung di Bekasi Media. Prinsipnya saya berasal dari proses, bukan dari tahu bulat ataupun dadakan. Insya Allah saya memahami sedikit banyaknya kultur masyarakat Kota Bekasi dan juga menjiwai bagaimana tupoksi anggota dewan dan bagaimana menjadi anggota dewan, dan insya Allah prinsip hidup saya ini menjadi kebiasaan saya. Kebiasaan bukan kewajiban. Kebiasaan saya insya Allah bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya kalau memang saya diizinkan, dipercaya, beri kesempatan di tahun 2024 nanti untuk warga Jati Asih, Jati Sampurna, Pondok Melati, beri kesempatan kepada saya akan jawab dengan amanah dan insya Allah dengan sesuai dengan apa yang bisa saya laksanakan. Jangan lupa Afrizal nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan 4, Jati Asih, Pondok Melati, dan 12 Pak. Terima kasih Bang, bincang-bincang viralnya hari ini. Demikianlah teman-teman pemirsa semua yang menonton, menyaksikan langsung live Calegpedia bersama Bekasi Media hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi, juga bisa lebih mengenal caleg-caleg Kota Bekasi yang kita hadirkan ya di program Calegpedia ini. Dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, atau kelamaan tadi teman-teman. Tapi jangan lupa nanti kita akan hadirkan lagi caleg-caleg lainnya di program Calegpedia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.